Shalom. Kita akan beribadah pada sore hari ini. Sebelum itu mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami mengucap syukur atas kasih setiamu, atas penyertaan-Mu kepada kami ya Bapa, sehingga kami Tuhan bisa bertemu, berkumpul pada sore hari ini Tuhan Yesusku. Jamah setiap kami Tuhan, biarlah kami bisa duduk Tuhan menyembah Engkau Bapa, masuk dalam hadirat-Mu lebih dan lebih lagi ya Tuhan Yesusku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan kami ingin mulai ibadah pada sore hari ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami ingin lebih lagi dekat padamu Tuhan. Kami ingin rindu kepadamu lebih lagi ya Bapa. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu seperti rusa. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu, sebab hanya Kau kekuatan. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kita berdoa lagi seperti rusa. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu, sebab hanya Kau kekuatan. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Sorakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagi. Sorakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Sekali lagi Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus,
Bagiku kau segalanya, kau segalanya bagiku. Oh, haleluya. Hanya kau segalanya, kau segalanya bagi kami ya Bapa. Oh, haleluya. Mari sembah Dia. Oh, haleluya. Kami rindu memuji-Mu, rindu menyembah-Mu. Haleluya. Oh, haleluya. Yes. Kami ada di tangan-Mu ya Tuhan. Kami ada dalam rencana-Mu ya Bapa. Yes. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ku sendiri. Katakan ku di tangan-Mu, ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah Kau tinggalkan. Ku di tangan-Mu, ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah Kau tinggalkan. Oh, Kau tak pernah tinggalkan. Terima kasih ya Tuhan, Kau setia. Kami mau berserah, kami mau naikkan syukur hanya padamu. Hanya Kau yang kami tinggikan. Oh, haleluya. Haleluya. Kami rindu bersekutu dengan-Mu Tuhan. Kami ingin mengenal Engkau lebih dan lebih lagi Bapa. Sebab pengorbanan-Mu yang sangat besar bagi kami Tuhan Yesus.
tercurah di kayu salib untuk kami Tuhan. Kami ingin selalu bersekutu dengan-Mu ya Bapa. Ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu, ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Katakan, ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama, ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu, sungguh indah bersama-Mu, sungguh indah bersama-Mu selamanya. Puji nama Tuhan. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memimpin kami, Engkau telah membawa kami dalam pujian dan penyembahan. Saatnya tiba kami buka hati kami di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kami, biarlah perhatian kami kepada firman Tuhan mampu mendorong kami, membuat kami hidup senantiasa di dalam Tuhan. Berkatilah pemberitaan firman-Mu ya Bapa. Biarlah pemberitaan firman ini menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun boleh berada, yang boleh menyaksikan acara ini, siaran ini, kita percaya bahwa dimanapun kita boleh berada, tidak membatasi kita untuk membangun atau membuat relasi kita semakin baik dengan Tuhan. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentu setiap orang itu dalam hidupnya pernah mengalami yang namanya kekhawatiran. Bahkan ada orang yang membuat dirinya selalu khawatir. Ada orang yang membawa dirinya mau diperhamba atau diperbudak oleh kekhawatiran. Mendengar ini khawatir, melihat itu khawatir, memikirkan hal itu khawatir. Nah, kekhawatiran ini seringkali bisa membuat orang itu sulit di dalam berjuang dalam kehidupannya. Karena ketakutan yang selalu muncul, kekhawatiran yang selalu lebih menguasai daripada hal lain dalam dirinya. Bahkan di dalam firman Tuhan, Matius pasal 6 ayat yang ke-27 berkata, yang menjadi firman Tuhan kita pada sore hari ini. Dalam Matius pasal 6
ayat yang ke-27 berkata, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Siapa dalam kehidupan orang itu oleh karena kekhawatirannya mampu menambahkan sehasta saja dalam perjalanan kehidupannya? Tidak ada. Berarti kekhawatiran ini tidak ada gunanya. Kekhawatiran itu tidak ada gunanya. Berbeda dengan kehati-hatian. Kalau orang hati-hati, tentu dia dalam menjalani segala sesuatunya dengan tenang, dengan bijak, dengan penuh hikmat. Tetapi orang khawatir, ketakutannya terbesar itulah yang merenggut atau menguasai kehidupannya dia. Sehingga harus kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kekhawatiran ini jangan boleh ada dalam kehidupan kita. Amin. Kekhawatiran itu jangan boleh ada dalam kehidupan kita. Karena tidak ada fungsinya, tidak ada kegunaannya. Justru kekhawatiran itu merugikan. Ada yang aduh dia khawatir, usia saya udah begini. Aduh kapan ya saya jodohnya datang. Udah khawatir dia karena usianya. Lalu dia, aduh bagaimana ini, aduh saya masih belum bekerja dengan ini. Tapi jalani saja. Jangan oleh karena belum mendapatkannya khawatirnya, aduh bagaimana kehidupanku nanti ke depan. Kekhawatiran seringkali membuat orang sulit bergerak. Kekhawatiran seringkali membuat orang sulit beranjak dalam dirinya. Oleh sebab itu, jangan mau dikuasai oleh kekhawatiran, karena kita mengalami kerugian di dalamnya. Nah, mengapa kekhawatiran itu merugikan? Ini harus kita boleh perhatikan baik-baik, supaya kita harus betul-betul meninggalkan rasa khawatir ini. Harus betul-betul kita lepaskan rasa kekhawatiran ini. Mengapa kekhawatiran itu merugikan? Yang pertama, kekhawatiran itu hanya menambah beban, hanya menambah satu pikulan yang berat. Dalam Amsal pasal 12 ayat yang ke-25, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Amsal menyatakan kekhawatiran itu hanya membungkukkan orang. Orang seperti ini kan bungkuk. Artinya seperti ada beban yang ditaruh dalam hidupnya. Kekhawatiran itu hanya membuatkan orang sulit beranjak, sulit untuk bangkit. Tetapi perkataan yang baik, sesuatu dorongan yang baik dalam hidup kita, itu yang mampu menggembirakan kita, itu yang mampu menyemangati diri kita. Sehingga kekhawatiran tidak akan membuat kita lagi menjadi orang yang tidak berpengharapan di dalam Tuhan. Jangan buatkan diri kita menjadi pribadi yang selalu khawatir dalam segala sesuatunya. Apalagi kita yang masih muda ini, tingkat kekhawatirannya banyak sekali. Hal inilah, hal itu, bagaimana ya ini, bagaimana ya itu. Kita mau membuat diri kita mengalami beban yang begitu banyak. Makanya dikatakan oleh firman Tuhan tadi, siapa yang oleh karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidup? Siapa di antara kita yang hanya karena kekhawatirannya mampu menambahkan sehasta? Tidak ada. Kekhawatiran itu sangat merugikan. Karena apa? Dia hanya menambah beban di dalam kehidupan kita. Lalu hal yang kedua, mengapa kekhawatiran itu merugikan? Karena kekhawatiran itu hanya akan menghalangi, kekhawatiran itu hanya akan menghalangi
bertumbuhnya firman Tuhan dalam kehidupan kita. Hanya akan menghalangi pertumbuhan daripada kebenaran firman itu dalam hidup kita. Di dalam Matius 13 ayatnya yang ke-22 berkata, Matius pasalnya yang ke-13 ayat 22 berkata, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Kekhawatiranlah yang dapat menghimpit firman Tuhan itu. Dalam perumpamaan ini dikatakan seorang penabur menabuhkan benih. Lalu dalam semak duri itu adalah dia bertumbuh. Namun digambarkan dalam semak duri itu bahwa dikatakan alami kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan yang menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Makanya kalau kita khawatir berarti kita menghalangi firman itu bertumbuh di dalam diri kita. Akan sulit kita memahami akan perkataan Tuhan, akan perkataan firman Tuhan dalam hidup kita. Kalau hidup kita selalu dibebani dengan kekhawatiran yang begitu besarnya. Biarkanlah benih firman Tuhan itu bertumbuh di dalam hidup kita. Dengan kehidupan kita yang memancarkan kehidupan yang senantiasa sukacita di dalam Tuhan. Bersyukur di dalam Tuhan. Dalam keadaan apa? Tidak hanya baik saja, tidak baik pun tetap kita melakukan kehidupan kita dengan bersyukur kepada Tuhan. Nah, kita lihat bahwa kekhawatiran ini akan memperlambat pertumbuhan, bahkan akan menghalangi pertumbuhan daripada firman Tuhan. Kita dengar firman Tuhan, tetapi khawatirnya lebih besar. Akhirnya ketika firman Tuhan itu mau bertumbuh, sulit. Karena apa? Kekhawatiran kita lebih besar daripada firman yang kita dengar. Oleh sebab itu saya mengajak kita semua, teman-teman, sahabatku, rekan muda yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan. Tinggalkan kekhawatiranmu. Sebab itu tidak ada gunanya. Sebab itu tidak ada manfaatnya. Justru sebaliknya, hanya merugikan kehidupan kita. Bukan hari-hari kita saja, tetapi perjalanan iman kita bersama dengan Tuhan akan dirugikan. Bagaimana kita bertumbuh dalam iman kita kepada Kristus Yesus Tuhan, kalau firman kita yang dengar saja terhalangi oleh kekhawatiran kita. Oleh sebab itu, jangan khawatir. Tetap berjalan, jangan bungkukkan hidup kita dalam beban apapun juga, dalam kekhawatiran. Tapi tegakkan diri kita di hadapan Tuhan. Sebab kita tahu hidup kita adalah hidup yang hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Tidak ada nilai yang lebih selain hanya hidup kita untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu hal yang kedua. Lalu hal yang ketiga, mengapa kekhawatiran itu merugikan? Yang ketiga adalah kekhawatiran itu hanya mendatangkan hal-hal yang negatif saja. Kita tidak pernah mendengar orang khawatir itu menyampaikan hal yang positif. Tidak. Hal yang negatif terus yang kita dengar. Dan biasa hal-hal yang negatif ini itu yang akan membuat orang itu mengalami yang namanya dirinya distorsi atau dikeruhkan imannya. Orang ini hidupnya akan sulit menghadapi segala sesuatu. Karena apa? Karena dilanda oleh kekhawatiran begitu besar, memunculkan ketakutan yang begitu besar, sehingga sulit untuk beranjak, sulit untuk mengerjakan sesuatu hal-hal yang baik. Oleh sebab itu kekhawatiran ini merugikan karena dia hanya mendatangkan hal-hal yang negatif saja. Nah, di dalam Ayub pasal 3 ayatnya yang ke-25. Ayub pasal 3 ayatnya yang ke-25. Kita melihat bahwa karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan ku yang cemaskan itulah yang mendatangi aku.
Jadi apa yang ditakutkan oleh Ayub itu yang menimpa dia. Dan apa yang dicemaskan itulah yang mendatangi kehidupannya. Jelas kita lihat bahwa tidak ada manfaat daripada kekhawatiran itu. Kekhawatiran itu hanya sangat merugikan. Hanya membuat kita menjadi pribadi yang stuck atau bisa down. Tetapi mari kita berjalan di dalam Tuhan. Serahkan segala kekhawatiran kita kepadanya. Maka Dia akan memberikan bagi kita hikmat. Memberikan bagi kita kebajikan untuk menjalankan kehidupan kita di dalam Tuhan. Nah, di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7 berkata, 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Amin. Hanya Tuhan yang memelihara jalan kehidupan kita. Makanya dikatakan, kalau saja di antara kamu ada yang oleh karena kekhawatirannya menambahkan sehasta saja jalan hidupnya. Waduh, ini suatu pertanyaan yang telak, yang sudah kita tahu jawabannya tidak akan mungkin. Tetapi mari serahkanlah segala kekhawatiran kita kepadanya, sebab Ia yang memelihara kehidupan kita. Tidak ada tempat pertolongan, tidak ada yang tempat kita andalkan selain kita hanya datang kepada Tuhan dan mengandalkan Dia dalam jalan kehidupan kita. Sebagai ayat terakhir bagi kita, mari kita lihat dalam 1 Korintus pasal 7 ayatnya yang ke-32. 1 Korintus pasal 7 ayatnya yang ke-32. Aku ingin supaya kami hidup tanpa kekhawatiran. Kita garis bawahi apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Artinya kita supaya bagaimana hidup kita ini jangan ada kekhawatiran, jalani bersama dengan Tuhan. Apa yang disampaikan oleh Paulus ini memusatkan, mengkonsentrasikan hidup kita di dalam Tuhan. Jangan oleh hal-hal lain yang menjadi kebutuhan hari-hari kita, bukan tidak membutuhkan. Itu jangan sampai memalingkan konsentrasi, perhatian penuh perjalanan hidup kita kepada Tuhan. Makanya Paulus mengatakan, aku ingin supaya kami hidup tanpa kekhawatiran. Jangan khawatir. Waduh, kok hari ini saya belum dapat jodoh ya. Tidak usah khawatir, jalani hidupmu di dalam Tuhan. Segala sesuatunya Tuhan pasti melakukan yang terbaik dalam kehidupanmu. Waduh, saya kayaknya gak seperti orang itu ya. Orang itu lebih, waduh, bagaimana ini ya. Waduh, kedepannya bagaimana ini. Jalani hidupmu di dalam Tuhan. Jangan khawatir. Lakukan hidupmu, pusatkan perhatianmu kepada Tuhan, kepada perkara-perkara yang Tuhan inginkan. Maka Tuhan akan melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Bukan menurut kita, tetapi menurut kehendaknya Tuhan. Amin. Oleh sebab itu mari tanggalkan kekhawatiranmu. Jangan lagi hidup di dalamnya. Itu hanya merugikan kita saja. Hanya akan menambah beban, hanya akan membuat kita tidak bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan, dan akan membuat kita akan selalu melihat perkara-perkara yang negatif saja. Tapi luangkan waktu kita selalu kepada perkara yang baik di dalam Tuhan. Maka itulah yang akan menutup segala kekhawatiran dalam jalan hidup kita ini. Kiranya Tuhan menolong dan menyertai kita. Andalkan Tuhan dalam segala perkara dalam hidup kita. Libatkan sepenuhnya Tuhan dalam setiap jalan kehidupan kita. Maka Dia akan selalu memberikan yang terbaik di dalam jalan hidup kita, menurut ukuran kerelaan Tuhan berikan bagi kita semua. Biarlah kiranya Tuhan menolong, menyertai, dan memberkati kita semua. Amin. Buat firman Tuhan, mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk kasih setiamu. Engkau telah memberkati ibadah kami
Kami percaya Tuhan yang menolong dan menyertai kami semua. Firman-Mu telah selesai kami dengar, tapi kami percaya firman Tuhan tidak pernah selesai berperkara dalam hidup kami, terus berkelanjutan dari hari demi hari, supaya kami boleh hidup di dalam setiap perkataan firman Tuhan dan menjadi bukti nyata kami boleh tinggal di dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus, meteraikan firman-Mu dalam loh hati pikiran perasaan kami, sebab kami ingin firman Tuhan ini sajalah yang mengendalikan kehidupan kami semua, dimanapun Tuhan menempatkan kehidupan kami. Berkati seluruh rekan muda dimanapun mereka boleh berada. Kami percaya kasih setia Tuhan menyertai dan memberkati setiap perjalanan kehidupan mereka. Apa yang menjadi cita-cita, harapan mereka di dalam Tuhan, kiranya Tuhan menolong, Tuhan menyertai dan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kiranya Tuhan tetap memberikan bagi kami kekuatan, kemampuan, kesehatan di dalam kami menjalani hari-hari ini Tuhan, yang dimana kami semua mengalami daripada pandemi virus corona ini. Kiranya Tuhan meneguhkan hati kami di dalam-Mu ya Tuhan, di mana kami tetap berpengharapan di dalam Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan bagi kami hikmat supaya kami bijak dalam menjalani hari-hari kami ini. Kami percaya keadaan ini akan berlalu, keadaan ini akan kami lewati semua di dalam pertolongan Tuhan. Berkati pemerintah bangsa negara kami Tuhan, dari tingkat pusat sampai ke daerah. Tuhan berkati hikmat yang daripada Tuhan nyatakan bagi mereka, kekuatan, kemampuan, kesehatan Tuhan nyatakan atas mereka. Bahkan bagi kami seluruh lapisan masyarakat luas yang ada di bangsa negara kami Indonesia ini, Tuhan juga memberkatinya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu. Berkati juga mereka yang ada di garda terdepan, yang berjuang melawan daripada COVID-19 ini. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan bagi mereka, memberikan kesehatan bagi mereka. Lebih-lebih Tuhan memberikan bagi mereka hikmat, kebijaksanaan, supaya dalam segala keputusan, tindakan, kiranya Tuhan yang menyertai dan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya badai ini akan berlalu, sebab Tuhan yang menolong kami. Terima kasih Tuhan, ibadah kami telah selesai. Kami percaya kasih setia-Mu juga selalu ada dalam kehidupan kami semua, menyertai kami semua dimanapun kami boleh berada. Dan kami pun ingin menyelesaikan ibadah kami ini selalu hanya di dalam Tuhan, supaya Tuhan sendiri yang boleh menyatakan kasih, anugerah dan berkat atas kami semua. Mari arahkan hatimu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah kiranya kasih Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam kuat kuasa Roh Allah yang kudus menyertai dan memberkati kita sepanjang perjalanan hari-hari kita bersama dengan Tuhan, sampai Maranatha, sampai Kristus Yesus Tuhan datang pada kali yang kedua. Haleluya. Semua kita yang diberkati, semua katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.